satu kesalahan. Jatuh dari 2000 meter. Tidak ada kesempatan kedua. Dua perempuan memanjat tower tua di tengah gurun. Tidak ada pengaman, tidak ada bantuan, hanya besi berkarat dan angin kencang. Bagi Hunter ini tantangan ekstrim. Bagi Becky ini mimpi buruk yang hidup kembali. Semakin tinggi mereka naik, semakin kecil dunia di bawah kaki. Sampai akhirnya tangga itu runtuh. Mereka terjebak di puncak langit. Tanpa jalan turun, tanpa sinyal, tanpa harapan. Di awal film tampak ada 3 orang yang sedang mendaki tebing yang amat curam. Mereka adalah Becky, Dan, dan juga sahabatnya Hunter. 3 orang ini mempunyai hobi mendaki dan panjat tebing. Mereka sangat terobsesi dengan tantangan yang memacu adrenalin. Mereka memanjat tebing sambil bercanda, seolah memanjat tebing itu mainan saja. Yang nampak asik adalah Becky dan Dan karena mereka adalah sepasang kekasih. Suatu saat ketika Dan hendak mengaitkan talinya, tiba-tiba seekor burung keluar dari dalam lubang itu. Dan melepaskan pegangannya dan ia pun terjatuh melayang dan menggantung di udara. Becky dan Hunter panik. Mereka berusaha menenangkan Dan, namun tiba-tiba tali putus. Dan pun terjatuh ke bawah dan akhirnya Dan tewas. Setahun kemudian setelah kejadian itu, kesedihan Becky ternyata tidak kunjung usai. Dia masih sedih dan merasa kehilangan Dan. Becky masih belum bisa melupakan sosok Dan. Dia kangen sekali. Saking kangennya dia menelpon Dan. Yang terdengar adalah suara voicemail. Semakin sering ia mendengarkan voicemail Dan, dia semakin kangen dan sedih. Ayah Becky mencoba menenangkan Becky dengan semua masalah yang terjadi, tapi Becky semakin terperangkap dalam ingatan lama. Bahkan ia tidak mendengarkan perkataan ayahnya sedikit pun. Di saat Becky kehilangan arah, datanglah Hunter, sahabatnya. Hunter yang seorang YouTuber itu mengajak Becky untuk memanjat tower radio yang terbengkalai untuk menabur abunya Dan di atas ketinggian. Tak cuma untuk menabur abunya, Hunter juga melakukan itu demi AdSense karena ia adalah seorang konten kreator. Mereka berdua pun segera berangkat ke sana. Ketika mereka hampir sampai ke tower, gerbang yang menuju ke tower itu digembok, dilarang masuk. Ternyata area sekitar tower itu berbahaya. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Setelah tiba di tower itu, Becky melihat betapa tingginya tower itu. Tower itu hanya dijaga kawat-kawat besi kecil yang dikaitkan ke tanah agar tower itu tidak roboh. Karena sudah lama tidak digunakan sebagaimana mestinya, tower itu terlihat usang. Anak-anak besinya sudah karatan. Ketika Becky melihat ke atas, tampak seolah tower itu tidak ada ujungnya saking tingginya. Tapi mereka berdua tetap akan menaiki itu. Saat naik, Becky melihat dengan jelas jika karatan besi itu seakan-akan tidak layak digunakan. Becky sebenarnya belum siap untuk memanjat. Dia masih belum terbiasa lagi setelah sekian lama tidak memanjat. Namun Hunter terus membujuknya. Ini bukan apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Semakin tinggi mereka naik, angin semakin kencang menerpa mereka. Begitu pula suara derit besi tua tower semakin keras. Hunter seolah tidak merasakan itu semua. Yang ada di dalam otaknya hanya ingin cepat-cepat sampai ke puncak. Suatu saat anak tangga besi yang jadi tumpuan tangga Becky putus. Bunyi berdentangan anak tangga besi itu jatuh mendatangkan rasa seram. Namun itu tidak mematahkan semangat mereka. Mereka terus memanjat naik. Sementara matahari semakin terik terasa membakar kulit mereka. Sejenak Becky melepas dahaganya dan tanpa mereka sadari, baut-baut itu pun mulai bergoyang. Besi berkarat yang keropos mulai bergetar dan mereka pun semakin naik tinggi. Becky hampir putus asa. Dia sudah tidak kuat lagi ketika ia dan Hunter berada di ujung tangga yang bersangkar. Namun Hunter terus memberikan semangatnya. Sementara Hunter sudah jauh memanjat tangga lagi yang kurang 70 meter menuju puncak tower.
sementara angin semakin kencang menggoyang tower. Perlahan-lahan Becky terus naik menyusul Hunter. Lagi-lagi salah satu baut anak tangga goyang hampir terlepas. Bukannya menjawab, Hunter malah menggoyang tangga itu dengan keras. Maksudnya ia ingin membuktikan kalau tangga itu kuat. Namun tanpa sadar akibat goncangan itu beberapa baut anak tangga itu lepas. Setelah cukup lama memanjat, mereka pun sampai di ujung tower paling atas. Setelah berada di puncak, mereka kemudian langsung mengabadikan momen dengan menggunakan ponsel mereka. Mereka juga membawa drone untuk mengabadikan momen itu. Momen yang mereka rekam juga tidak tanggung-tanggung. Mereka bergelantungan di tower setinggi 600 meter lebih. Setelah itu, Becky juga menaburkan abu jasad Dan. Dalam penaburan itu, kenangan-kenangan indah selalu Becky rasakan bersama dengan kekasihnya dulu. Karena semua sudah selesai dilakukan, mereka akan segera turun. Namun tak disangka ketika Becky mulai turun ke bawah, anak tangga yang sudah tidak ada penopangnya itu lepas. Otomatis tubuh Becky pun melayang ke bawah. Tubuhnya akan membentur besi-besi tower kalau tidak ditahan oleh Hunter. Becky berteriak ketakutan, sementara dengan tenaga yang ada Hunter terus menarik tubuh Becky, yang pada akhirnya Becky pun selamat kembali ke atas, namun tasnya terjatuh tersangkut di parabola. Setelah Becky berhasil diselamatkan, mereka bernapas lega dan tertawa-tawa. Namun ketika sekali lagi mereka hendak turun, mereka baru sadar kalau tangga besi sudah berjatuhan ke bawah. Mereka tidak mungkin menggunakannya. Sesaat Becky panik memikirkan bagaimana mereka bisa turun. Namun Hunter menenangkannya. Dalam situasi seperti ini kita harus tenang. Kita akan memikirkan bagaimana kita turun. Dengan keadaan menyeramkan seperti ini membuat mereka pun melakukan berbagai cara untuk meminta bantuan. Pertama-tama mereka mencoba untuk mencari sinyal terlebih dahulu untuk meminta pertolongan lewat media sosial. Namun karena di atas tower tidak ada sinyal, terpaksa Hunter menjatuhkan HP-nya dengan dialaskan sepatu yang ia pakai. Tapi sayang, HP itu tetap hancur lebur ketika sampai ke tanah. Mereka kemudian melihat pria gondrong yang ada di bawah dan mereka mencoba minta bantuan. Tetapi sayang, pria gondrong itu malahan membawa kabur mobil mereka. Di saat genting seperti itu, terbongkarlah sebuah rahasia besar di mana ternyata Hunter dulu berselingkuh dengan Dan, kekasih Becky. Meski begitu, Becky tidak terlalu menyalahkan Hunter karena posisi mereka saat ini untuk hidup saja sudah syukur. Malam berlalu, ketika mereka bangun mereka kehausan dan kemudian membuat Hunter berinisiatif untuk mengambil tas mereka yang terjatuh di pemancar yang berada sekitar 30-50 meter di bawah puncak menara yang mereka pijak. Hunter pun segera turun. Namun ketika hampir sampai, ternyata tali tidak cukup panjang untuk sampai ke parabola di mana tasnya tersangkut. Hunter pun berlaku nekat, ia mengayunkan tubuhnya dan melompat ke arah parabola dan berhasil. Hunter pun berpikir bagaimana caranya ke atas sementara tali tidak cukup. Tidak ada cara lain selain melompat untuk meraih tali itu. Tanpa pikir panjang, Hunter segera fokus dan melompat dan akhirnya berhasil. Hunter memanjat lewat tali, sementara Becky menariknya ke atas. Ketika hampir sampai ke anak tangga yang tersisa, tangan Hunter berusaha menggapainya, namun kakinya terpeleset dan Hunter pun terjatuh. Namun Hunter masih selamat karena ia sempat nyangkut di tas yang tergantung. Karena tangannya terluka, ia tidak bisa memanjat. Akhirnya Becky pun menarik tubuh Hunter ke atas. Becky bernapas lega karena Hunter bisa selamat. Becky lalu menggeledah tasnya. Dia mengambil minuman lalu menawarkan ke Hunter. Namun aneh, sekali ini Hunter menolaknya. Lalu mengambil drone dan menulis pesan. Setelah drone dipersiapkan, ia pun menerbangkan drone itu yang dituju adalah hotel tempat mereka menginap. Ketika di tengah jalan, ternyata drone lowbat. Becky panik. Hunter menyuruh agar memencet tombol back. Drone itu pun kembali. Melihat itu, Becky dan Hunter pun sedih sekali. Mereka sudah hampir putus asa, tapi mereka masih ingin hidup.
Becky lalu mengusulkan agar sekali lagi melempar HP ke bawah karena sepatunya sudah tidak ada. Ia meminta sepatu Hunter. Hunter menjawab, "Tidak bisa, sepatunya ada di bawah. Kau harus turun ke bawah," kata Hunter. Becky heran mendengar kata-kata Hunter karena jelas-jelas sepatunya sekarang dipakai Hunter yang ada di sampingnya. Namun Becky melihat juga ke bawah dan betapa kagetnya Becky. Ia melihat mayat Hunter terbujur kaku dengan luka di beberapa tempat di tubuhnya karena dimakan burung bangkai. Ia menengok ke arah Hunter. Hunter pun menjelaskan, sebenarnya kejadian ketika Hunter jatuh dan tubuh Becky yang kurus tidak cukup kuat untuk menarik tubuh Hunter dan Hunter pun terjatuh. Becky hanya menarik tasnya karena Becky saat itu sedang berhalusinasi. Dia tidak merasa bahwa yang ditarik itu hanya tas.